Shalom Bapak Ibu yang terkasih, Jemaat Kelas 91. Kembali berjumpa dengan saya pada hari ini Senin tanggal 26 Oktober tahun 2020 dalam program Lentera Anugerah. Seperti biasa sebelum kita mulai membaca dan juga merenungkan firman Tuhan, mari kita tundukkan hati dan kepala untuk memohon Tuhan Roh Kudus di dalam doa. Kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk malam yang boleh kami lalui. Dan saat ini Tuhan, sebelum kami boleh mulai segala pekerjaan dan kegiatan kami mohon supaya kiranya Tuhan berikan kami kekuatan dan kemampuan, agar kami dapat boleh mendengarkan terlebih dahulu suara-Mu yang kembali menjadi penuntun dan penguat di dalam kehidupan kami sepanjang hari ini. Bersabdalah Tuhan kepada kami sedia untuk mendengarnya. Di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Amin. Baik Bapak Ibu yang terkasih, firman Tuhan yang akan kita baca pada hari ini terambil dari Injil Matius pasal yang ke-22, ayatnya yang ke-37 sampai dengan yang ke-39. Demikian bunyi firman Tuhan. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Baik, demikian pembacaan firman Tuhan yang berbahagia adalah kita semua yang tidak hanya mendengarkan tetapi yang juga melakukannya di dalam kehidupan kita setiap hari. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, firman Tuhan yang kita dengarkan pada renungan pagi hari ini, saya berikan tema kecil, hati dan perilaku yang baik. Hati dan perilaku yang baik. Nah, saya kira kita semua sepakat Bapak Ibu, kita sering melihat dalam kehidupan kita sehari-hari, kerap ada orang yang hatinya baik. Itu terlihat dari perkataannya atau cara berpikirnya. Kita mengakui bahwa seorang ini adalah seorang yang baik. Ya, apakah tutur kata yang sopan, cara berpikir yang baik, rencana-rencana yang indah, dan seterusnya. Tetapi perilakunya sama sekali bertolak belakang dengan perkataan dan cara berpikir yang dia katakan tadi. Kita tidak melihatnya sebagai sesuatu yang sama, yang selaras. Apa yang dikatakan atau yang dipikirkan, seperti itu juga lah yang dilakukannya di dalam perbuatan praktis. Tentu hal ini sangat mengherankan bagi kita. Ya, kenapa ada orang yang seperti itu? Walaupun memang pada kenyataannya kita sering menjumpai orang seperti itu. Atau juga sebaliknya, ada orang yang mungkin cara bicaranya kurang sopan, agak kasar, tidak baik, dan seterusnya. Lalu mungkin cara berpikirnya juga kadang tidak jelas, tidak runtut, tidak sistematis. Kadang-kadang kita juga tidak mengerti apa yang sedang direncanakan atau pikirkan. Tetapi perbuatannya sangat baik. Kita begitu kagum dengan perbuatan baiknya. Dia melakukan hal-hal yang menolong dan membantu orang lain. Sehingga membuat orang lain banyak yang menjadi terbantu dan bersyukur karena perbuatan itu. Nah, kita melihat ada ketidaksesuaian atau ketidakselarasan antara apa yang di dalam hati dan apa yang keluar dari mulut atau yang dipikirkannya. Tentu kedua hal ini ada baiknya, tetapi juga masing-masing memiliki kelemahan. Ya, tentu yang satu baik Bapak Ibu, perbuatannya baik, ya, tetapi perkataannya tidak baik. Tapi yang satu perkataannya baik, tetapi perbuatan yang tidak baik. Tapi intinya kedua-duanya tidaklah ideal. Masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Lalu apa yang sebenarnya ingin dikatakan oleh firman Tuhan kepada kita pada saat ini? Tuhan menginginkan kita itu memiliki kesempurnaan di dalam kedua hal tadi. Baik apa yang kita katakan, apa yang kita pikirkan, sehingga apa yang kita lakukan juga selaras dengan itu. Sejalan. Istilah yang sering kita dengar adalah integritas. Yang diucapkan itu sama dengan yang dilakukan.
atau yang diperkatakan, atau yang dipikirkan, itu sama seperti apa yang diperbuatnya. Nah, apa yang menjadi inti dari firman Tuhan pada hari ini, dari Injil Matius pasal 22, ayat yang ke-37 sampai dengan 39 tadi juga sebenarnya punya jiwa yang sama dengan apa yang tadi saya katakan. Ini soal bagaimana kita menerapkan kasih kepada Allah secara total. Tapi juga yang sejalan dengan itu adalah kita mengasihi manusia seperti diri kita sendiri. Tidak ada orang yang dapat mengatakan dia mengasihi Allah, tapi kemudian katanya dia membenci saudaranya. Atau dia menyembah dan memuliakan Allah, tapi di lain kesempatan ia sedang menyakiti sesamanya manusia. Atau sebaliknya, ya, dia mengatakan mengasihi sama manusia, dia berbuat yang baik kepada manusia, sesamanya dan seterusnya. Tapi ia tidak pernah beribadah, ia tidak pernah menunjukkan bagaimana ia berbakti, mengabdi, dan secara tulus menilai Allah dan seterusnya. Itu yang seringkali kita lihat dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, yang ingin dicapai di dalam renungan firman Tuhan pada ini adalah kita semua yang mendengarkan firman Tuhan ini sepakat memahami bahwa kedua-duanya harus kita lakukan dengan baik. Kita harus mampu mengasihi Allah dengan seluruh totalitas, dengan segala aspek kehidupan kita. Mengasihi Allah itu berarti dalam keseluruhannya, ya, dalam segala hal yang kita lakukan. Tidak hanya harus ketika beribadah, tapi ketika kita bekerja, ketika kita sekolah, ketika kita sedang berusaha, ketika kita berada di rumah, di jalan, di tempat pekerjaan, di pasar, di mana saja Bapak Ibu. Kita mampu mengasihi Allah dengan menunjukkannya di dalam perilaku yang baik. Ya, menjaga kekudusan, memuliakan Allah, ya, tidak berbuat semena-mena dan seterusnya. Tapi satu sisi yang lain, kita juga harus mampu mengasihi sesama manusia. Katakan sesama. Bukan sesama dalam arti sesuku, atau seiman, atau sekampung, atau selingkungan, atau yang lain-lain. Sesama itu berarti semua orang yang kita jumpai dalam kehidupan kita sehari-hari. Bisa jadi orang itu berbeda-beda dan tidak sama dengan kita. Tetapi yang pasti dia adalah juga manusia yang harus kita kasihi karena mereka adalah sesama manusia seperti kita. Kedua hal inilah yang perlu diingatkan kepada kita terus-menerus, karena seringkali kita berada dalam sebuah kerumitan di dalam mengasihi Allah dan juga sekaligus mengasihi manusia. Padahal sebenarnya kedua hal inilah yang Tuhan inginkan. Kita harus mampu mengasihi Allah secara total dengan seluruh keberadaan kita, dengan seluruh hal yang kita lakukan, tapi juga kita mampu mengasihi sama manusia seperti kita mengasihi diri kita sendiri. Kiranya firman Tuhan pada hari ini sungguh-sungguh dapat kita pahami, sehingga dapat kita lakukan di dalam kehidupan kita setiap hari. Amin. Kita kembali bersatu di dalam doa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman mulia Tuhan yang telah kami dengarkan bersama pada saat ini. Kami percaya Tuhan sendiri yang berkata-kata di tengah-tengah kami. Kami Tuhan, kami sungguh dapat mengerti dan dapat melakukannya. Kami juga serahkan seluruh peran kami pada hari ini ke dalam tangan Tuhan, dimanapun kami akan pergi, melangkah, dan berkegiatan. Baik di dalam keluarga, di tengah pekerjaan dan usaha, di tengah studi, di dalam perjalanan, dan di tempat-tempat yang lain. Kami serahkan ya Tuhan diri kami. Tuhan jaga dan lindungi, jauhkan dari hal-hal yang tidak kami inginkan. Dan berkati kami Tuhan, supaya semua yang kami lakukan sungguh dapat berhasil, dan boleh menjadi berkat bagi kami, dan kami dapat memuliakan Allah di dalam segala sesuatu. Inilah Bapa doa dan syukur kami Tuhan kepadamu, yang kami akan sempurnakan dengan bersama kembali akan mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang empunya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sekarang kita terima berkat dari Tuhan. Kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan kasihnya Allah Bapa di dalam persekutuan Roh Kudus, dan senantiasa akan menyertai
dan juga memberkati saudara-saudara semuanya. Mulai pada pagi hari ini, besok, bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom Bapak Ibu, selamat pagi, Tuhan memberkati kita semua.